Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, WHO telah mengeluarkan izin darurat penggunaan vaksin Sinovac. Bagaimanakah dampaknya terhadap program vaksinasi nasional COVID-19 di Indonesia? Saya akan membahasnya bersama dengan Pelaksana Tugas Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan, Dr. Prima Yosefin, dan Ketua Indonesia Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI, Profesor Sri Rezeki Hadi Negoro. Yang sudah bergabung saat ini adalah Prof. Sri. Selamat malam, Prof. Sri. Selamat malam, Mbak Sylvia. Baik, Dr. Prima, apakah sudah bergabung? Selamat malam, Mbak. Baik, Dr. Prima juga sudah bergabung. Saya ke Dr. Prima dulu. Dokter, apa arti persetujuan emergency use of listing atau daftar penggunaan darurat WHO terhadap Sinovac bagi Indonesia? Halo, Dr. Prima. Dr. Prima. Oke, tampaknya masih mengalami gangguan komunikasi. Saya ke Prof. Sri dulu. Prof. Sri, kita tahu bahwa kita sudah menggunakan vaksin Sinovac sebelum masuk dalam daftar penggunaan darurat WHO. Tapi sekarang WHO juga sudah memasukkan vaksin Sinovac ini sebagai vaksin yang bisa digunakan dalam keadaan darurat seperti ini. Apa artinya sebetulnya persetujuan dari WHO ini bagi kita yang sudah menggunakan vaksin Sinovac sejak awal? Ya, saya kira ini satu pengakuan ya secara internasional bahwa vaksin Sinovac ini memenuhi standar internasional yang ditentukan oleh WHO terhadap keamanan, kemudian pembentukan antibodi atau imunogenisitas dan juga manfaatnya. Serta mutu juga penting di sini. Dan ini selaras dengan EUA yang dikeluarkan oleh Badan POM. Jadi sebetulnya regulasi yang dikeluarkan oleh negara kita itu juga sudah mengkaji hal yang sama. Dan sekarang diperkuat oleh WHO. Saya kira demikian. Oke, Prof. Sri, sebetulnya untuk mendapatkan emergency use of listing atau EUL dari WHO ini, apa saja yang diuji? Apakah sama dengan prosedur saat BPOM mengeluarkan EUA? Ya, jadi WHO ini sebelum mengeluarkan EUL itu memerlukan suatu kajian yang evidence, yang bukti memang nyata gitu. Dan untuk sebagai background dia membuat dokumen-dokumen ini. Dan ini dilakukan oleh satu kelompok pakar yang kita sebut SAGE, Strategy Alliance of Group of Experts. Nah, ini adalah satu kelompok ilmuwan yang mengkaji seluruh uji klinis yang sudah dikerjakan di seluruh dunia berhubungan dengan Sinovac. Jadi ini termasuk penelitian yang di Bandung, jadi ada di Turki, Brasil, Indonesia, itu masuk di dalam kajian mereka. Jadi dari fase 1 sampai fase 3 itu dipelajari kembali dan juga sampai detail bagaimana penggunaan, bagaimana penyimpanan, itu semua dikerjakan oleh yang namanya SAGE. Dari rekomendasi SAGE diberikan pada WHO bahwa ini loh hasilnya seperti ini. Jadi kalau disimpulkan bahwa ini memang lebih detail dibandingkan dengan yang sudah dikerjakan oleh Badan. Oke, Prof. Sri, sekarang Dr. Prima sudah bergabung kembali. Dr. Prima, selamat malam. Sudah bisa mendengar suara saya, Dokter? Bisa, Mbak, silakan. Oke. Baik. Dokter, sebelum WHO mengeluarkan EUL atau Emergency Use of Listing untuk vaksin Sinovac, Indonesia sudah terlebih dahulu melalui BPOM mengeluarkan EUA, Emergency Use Authorization. Sekarang apa artinya persetujuan dari WHO ini bagi Kementerian Kesehatan dan juga bagi masyarakat Indonesia yang sudah sejak awal menggunakan vaksin Sinovac? Ya, jadi sebenarnya EUL atau Emergency Use Listing atau izin penggunaan darurat yang dikeluarkan oleh WHO terhadap Sinovac ini, itu sebetulnya sama dengan izin Emergency Use Authorization yang dikeluarkan oleh Badan POM. Ini artinya menjamin bahwa vaksin tersebut memenuhi persyaratan kualitas, keamanan, dan juga efikasi. Nah, persetujuan EUL yang dikeluarkan WHO terhadap Sinovac ini tentu berita baik untuk Indonesia. Hal ini menguatkan komitmen pemerintah untuk menyediakan vaksin yang aman bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, Dr. Prima, kita lihat
kalau WHO menyatakan efikasi dari Sinovac ini 51%. Apakah kita perlu khawatir dengan angka ini? Nah, dalam keadaan pandemik seperti sekarang, itu WHO juga menyampaikan bahwa efikasi 50% itu bisa dipakai untuk vaksin COVID ya. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan itu. Apalagi sekarang dengan persetujuan UL yang dikeluarkan oleh WHO, maka ini WHO sudah menyatakan bahwa vaksin Sinovac ini standar kualitasnya itu cukup tinggi, terutama untuk keamanannya, efikasinya, dan juga cara pembuatannya. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi untuk berita tentang efikasi yang cuma 50% tadi. Oke, Dokter Prima, selain vaksin Sinovac kan saat ini ada 2 merek lain yang digunakan di Indonesia, yaitu AstraZeneca dan juga Sinopharm untuk yang gotong royong. Apa sebetulnya kriteria pemerintah dalam menentukan merek vaksin mana yang bisa digunakan untuk masyarakat Indonesia? Ya, jadi yang paling utama adalah kualitas dan keamanan vaksin, itu yang paling utama. Jadi vaksin yang kita pilih itu tentu harus bisa dibuktikan sudah memenuhi unsur keamanan, khasiatnya sudah oke gitu ya, dan mutunya terjamin. Siapa yang menentukan? Lembaga yang berwenang, jadi dalam hal ini Badan POM. Dan vaksin-vaksin ini sudah melalui serangkaian uji, mulai dari praklinis, uji klinis tahap 1, 2, dan 3. Nah, selain yang saya sebutkan tadi, ada hal yang perlu juga kami perhatikan dalam memilih vaksin, yaitu spesifikasi vaksin tersebut dalam hal penyimpanannya. Ini penting karena kita akan sesuaikan dengan sarana rantai dingin yang ada di negara kita untuk kita bisa jamin dan kita yakin kita bisa mempertahankan mutu vaksin dapat terjaga dengan baik. Nah itu, walaupun ya Mbak, kita tahu sekarang vaksin COVID ini kan jadi rebutan ya, jadi barang langka yang dibutuhkan oleh banyak negara. Oleh karena itu, Indonesia tetap berstrategi tidak bersandar hanya satu merek vaksin saja, tapi mengusahakan ketersediaan vaksin dari berbagai mekanisme, baik itu lewat pendekatan multilateral seperti kerjasama dengan COVAX maupun dari bilateral. Oke, kalau menurut Prof. Sri, bagaimana sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menentukan mana vaksin yang bisa digunakan di Indonesia? Apa rekomendasi ITAGI untuk pemerintah dalam memilih vaksin yang bisa digunakan di Indonesia? Saya kira itu sudah kita susun dari awal ya. Sebelum kita mempunyai vaksin, kita mempunyai satu rencana yang kita tuangkan di dalam roadmap. Jadi peta jalan apa yang harus kita kerjakan, termasuk prioritasnya siapa, tahapannya siapa, vaksin apa yang akan kita pakai. Tentunya kita tidak bisa memilih seenaknya, karena ini selalu berhubungan dengan mungkin logistiknya, kerjasamanya, jumlahnya, sekali. Dan kebetulan memang Sinovac ini sudah mempunyai kolaborasi kerjasama yang erat dengan Bio Farma. Itu juga salah satu mengapa kita juga memilih Sinovac, dan kebetulan vaksinnya memenuhi persyaratan yang kita punya. Jadi ini hal yang tidak seperti memilih begitu, tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi yang juga dideteksi tentunya dari hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan. Baik, oke. Selanjutnya kita akan bahas saat ini Indonesia sudah memasuki tahap vaksinasi tahap 3 untuk masyarakat umum. Bagaimana perkembangan vaksinasi nasional yang ada di Indonesia? Kita akan bahas lebih lanjut pemirsa usai jeda berikut ini. Didukung oleh masih bersama kami di Prime Talk pemirsa, saya kembali bergabung dengan pelaksana tugas Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan, ada Dr. Prima Yosefin dan juga Ketua Indonesia Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI, Profesor Sri Rezeki. Dr. Prima, saya kembali ke Anda. Vaksinasi tahap 3 untuk masyarakat umum sudah dimulai bulan ini. Bagaimana sebetulnya ketersediaan stok vaksin kita untuk bisa menyasar target 140 juta orang pada tahap 3 ini? Maaf, suara saya kedengaran ya Mbak? Kedengaran? Ya.
ketersediaan vaksin ini memang sangat bergantung pada situasi COVID-19 di dunia ya. Kemarin itu kita sempat mengalami pasokan vaksin yang menurun di bulan April, tetapi dengan diplomasi yang kuat dan komitmen dari kementerian dan lembaga terkait, kita bahu-membahu tuh untuk memastikan ketersediaan vaksin di Indonesia. Nah, pemerintah Indonesia itu terus berkomitmen dan bekerja keras untuk mendapatkan persediaan vaksin dari berbagai produsen sehingga nanti dapat mencukupi untuk pemberian vaksin COVID-19 buat 181,5 juta total penduduk yang rencananya akan kita berikan layanan vaksinasi agar bisa mencapai herd immunity. Nah, sampai saat ini memang Kementerian Kesehatan telah menyediakan dan mendistribusikan vaksin COVID. Kurang lebih sudah ada 46,9 juta dosis yang sudah kita distribusikan. Nanti pada bulan Mei ini sampai akhir Juni itu akan tersedia vaksin COVID Bio Farma sekitar 28 juta dosis. Serta nanti rencana akan datang lagi vaksin-vaksin COVID dari AstraZeneca melalui COVAX Facility kurang lebih 5,2 juta. Dan nanti akan secara bertahap vaksin akan datang, kita akan masuk lagi produksinya. Bio Farma juga tetap akan berlangsung. Di samping ada beberapa jenis vaksin yang juga akan kita peroleh seperti ada Novavax dan kemudian AstraZeneca yang pengadaannya secara bilateral juga akan masuk. Jadi kalau semuanya sesuai dengan rencana, kita optimis Mbak bahwa vaksin akan bisa tersedia ya untuk bisa mengcover terutama ketika kita masuk ke dalam tahap 3. Oke, kalau masalah ketersediaan kita optimis, tapi bagaimana dengan masalah kecepatan, dokter? Bisakah kita mengakselerasi vaksinasi yang kita lakukan dibandingkan dengan tahap-tahap sebelumnya? Kita tahu masih ada kendala, masih ada yang belum mendapatkan vaksinasi meskipun pada saat itu mereka sebetulnya masuk dalam sasaran, misalnya lansia atau tenaga kesehatan. Bisakah kita mempercepat laju vaksinasi kita? Ya, kami terus berupaya untuk mencari strategi-strategi untuk mempercepat vaksinasi ya, dengan cara menggandeng bekerja sama dengan semua lintas sektor yang bersedia untuk bekerja sama. Antara lain kita melakukan pembukaan sentra-sentra vaksinasi di tempat-tempat strategis. Ini kami juga sekarang bekerja sama dengan TNI Polri. Jadi kalau di fase yang lalu TNI dan Polri itu lebih untuk melayani internal institusinya, dan sekarang sudah selesai, dan sekarang vaksinator di TNI dan Polri sudah siap untuk membantu melayani masyarakat. Jadi mudah-mudahan ini juga akan bertambah cepat kita. Kemudian kita juga bekerja sama dengan komunitas, organisasi-organisasi sosial, pihak swasta gitu, yang bisa menjangkau layanan vaksinasi ini lebih banyak lagi. Dan juga tentu meraih atau bekerja sama dengan pihak-pihak lain, ini juga membantu mengedukasi masyarakat. Karena edukasi yang baik kepada masyarakat itu justru kayaknya lebih baik dilakukan oleh pihak di luar Kementerian Kesehatan sendiri. Sehingga mereka mau dan sadar untuk datang ya, ke tempat vaksinasi. Seperti itu Mbak. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengejarnya, walaupun memang butuh peran semua deh, termasuk teman-teman media tentunya. Betul. Oke. Prof Sri, kita sudah menjalankan program vaksinasi nasional sejak awal 2021 dan sekarang sudah masuk pertengahan tahun. Bagaimana ITAGI mengevaluasi perjalanan vaksinasi kita sejak awal sampai dengan hari ini? Apa kekurangan dan kelebihannya, Prof? Ya, kalau kita lihat pengamatan dari luar ya, jadi dari ITAGI mengatakan bahwa sebetulnya apa yang dikerjakan Kementerian Kesehatan itu sudah sangat baik, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Memang seperti tadi baru dibicarakan, kekurangannya adalah percepatannya mungkin harus lebih cepat. Karena kita melihat negara lain, misalnya UK ya, Inggris, itu mereka vaksinasi 20 juta. Itu kelihatan sekali bahwa dari Januari sampai Mei itu penurunan kasus barunya sangat drastis. Demikian juga Amerika. Itu 300.000 turun menjadi hanya 5.000. Tapi mereka tracingnya kuat sekali. Sehingga mereka mengatakan per hari itu bisa 300.000, sekarang menurun menjadi 5.000. Tetapi paling tidak 50% dari target sudah tercapai. Nah ini yang kita inginkan, seperti tadi Ibu Prima mengatakan bahwa mempercepat cakupan ini adalah strategi yang sekarang kita mendorong begitu ya.
Dan pesan dari Itagi sebetulnya, kalau vaksinasi ini dijalankan oleh teman-teman di luar Kementerian Kesehatan, harus memperhatikan cara-caranya juga harus sesuai dengan jumlah yang kita buat. Itu yang penting sekali. Dari sejak persiapan, pemberian vaksin, screening, pemantauan, itu semuanya harus sama. Dan tidak tidak dilupakan adalah pelaporan. Terutama pelaporan kalau ada efek samping. Itu yang kita tegaskan kembali kepada teman-teman di swasta. Oke, tadi Prof. Sri menyinggung soal penurunan kasus yang terjadi di UK sebagai dampak dari program vaksinasi yang mereka jalankan. Saya ingin tanya hal yang sama kepada Dr. Prima, apakah Kementerian Kesehatan sudah punya datanya semenjak program vaksinasi dijalankan di Indonesia, bagaimana dampaknya terhadap laju kasus COVID-19? Karena kalau kita lihat kasat mata dari kurvanya saja kita masih fluktuatif di Dr. Prima, jadi agak sulit mengukur efektivitas vaksin sejauh ini. Bagaimana catatan dari Kementerian Kesehatan? Tadi di awal saya bilang bahwa pemberian vaksinasi itu tujuannya kan untuk mencapai herd immunity, ya. Inilah nanti yang bisa memberi manfaat untuk kita bisa menekan angka penularan daripada COVID. Nah, kita tahu sekarang kita baru sekitar yang lengkap itu kalau saya nggak salah 10 jutaan gitu ya, yang udah dosis 1 dan dosis 2. Tentu kalau dikonversikan dengan jumlah masyarakat Indonesia jauh ya, Mbak. Nah, karena itu memang untuk kita bisa melihat efek vaksin ini, kita memang harus melakukan pemberian vaksinasi itu dalam jumlah yang lumayan besar dulu, baru bisa. Namun begitu pun kita bisa lihat satu-satu mungkin di segmen pelayan kesehatan. Karena untuk pelayan kesehatan itu di luar sasaran tahap 1 kemarin. Dan kita bisa lihat sekarang, memang kalau dibandingkan sebelum kita memberikan vaksinasi, angka kesakitan itu pada nakes itu jauh menurun, terutama untuk fatality-nya ya. Jadi kalaupun mereka terdampak atau terpapar, kita lihat sebagian besar itu tanpa gejala. Karena mereka ada riwayat kontak, dites, maka baru ketahuan bahwa mereka itu juga terpapar, bahwa positif gitu. Tapi kalau dari gejala, sebagian besar tidak punya gejala, dan ini salah satu dari manfaat vaksinasi tentunya. Jadi vaksinasi kalaupun kita terkena, maka kita akan sakitnya menjadi lebih ringan dan terhindar dari kematian. Nah, itu mungkin yang baru bisa kita lihat. Tapi kalau secara langsung seperti tadi di Prof. Sri sampaikan, kita masih perlu yang jumlah besar, Mbak. Oke, Dr. Prima, terakhir singkat saja, sekarang kita punya validasi dari WHO terkait dengan vaksin Sinovac yang memang selama ini kita gunakan, dan sebelum ada validasi ini kita tahu ada saja pihak yang meragukan efikasi dari vaksin Sinovac ini. Nah, sekarang dengan adanya validasi, kemudian program vaksinasi kita juga terus berjalan, apakah menurut Anda ini akan lebih membangun kepercayaan dan optimisme kita untuk bisa melaksanakan program vaksinasi dengan lebih maksimal? Tentu Mbak Cynthia. Jadi dengan masuknya Sinovac ke dalam list ya EUL-nya WHO, kami tentu berharap masyarakat tidak lagi ragu-ragu untuk mendaftarkan dirinya sebagai penerima vaksin ya. Dengan memberikan diri kita divaksin, kami ingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa kita sudah melakukan 2 kebaikan. Satu, untuk diri kita sendiri, dan terlebih penting lagi tentu untuk orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita. Baik, oke. Terima kasih Dr. Prima Yosefin dan juga Prof. Sri Rezeki telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Pemirsa, demikianlah Prime Talk. Saya Zilvia Iskandar, mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV dan patuhi selalu protokol kesehatan. Metro TV